channelku Awang Chan. Kita ketemu lagi ya di video Pick a Card. Video kali ini aku akan membahas tentang yang akhir-akhir ini lagi banyak diperbincangkan ya, tentang kalau kalian pernah denger mungkin ya, silent treatment. Silent treatment itu biasanya salah satu punishment ibaratnya tuh begitu ya, punishment seseorang ke orang yang lain gitu ya. Dan kalau khusus untuk yang berpasangan, biasanya silent treatment ini kalau misalkan dia memperlakukan kamu dengan silent treatment, itu mesti ada maksud tertentu gitu ya. Dia intinya mendiamkan gitu loh, sengaja mendiamkan kamu. Beda sama ghosting ya. Kalau ghosting itu kan pergi, ngilang. Tapi kalau silent treatment sengaja nyuekin, sengaja bersikap dingin gitu ya. Dan seseorang yang melakukan silent treatment itu beda-beda ya, motifnya apa beda-beda. Makanya ini aku bikin pick a card ya. Kalau aku kali ini khusus buat yang relationship gitu ya, silent treatmentnya gitu. Nah, di sini ada 3 pilihan ya, 3 pilihan. Aku pakai ini ya biar kalian lebih mudah milihnya itu. Ini ada hand sanitizer ya. Terus yang kedua ada minyak kayu putih, yang ketiga ada parfum. Menurut kalian mana yang kayaknya aku jawabanku di situ gitu. Silahkan dipilih ya. Nanti seperti biasa ya, untuk mendukung channel ini juga gitu. Untuk mendukung channel ini juga, kalau misalkan kalian pengguna Shopee, silahkan beli produk-produk seperti ini ya, parfum atau minyak kayu putih atau mungkin hand sanitizer melalui link di bawah ini gitu ya. Dan itu membantu untukku mengupgrade ya, mengupgrade channel ini gitu ya kan. Karena kalau bikin video kan butuh alat-alat juga ya, alat untuk ngerekam, alat untuk ya dan lain sebagainya. Intinya itu kalau kalian cuman beli aja gitu ya, dan ya kayak biasa, kayak yang kalau kalian beli di Shopee. Tapi kalau kalian udah belum download ya, silahkan di download ya, nanti ada linknya di bawah gitu ya. Oke, langsung aja aku kasih waktu 5 detik untuk milih. Habis itu aku langsung menuju ke pilihan 1 atau yang pilih hand sanitizer. Bye. Lalu kamu yang pilih file 1 atau hand sanitizer, aku taruh dulu ya. Kita lihat apa alasan dia gitu ya melakukan silent treatment tadi yang aku bilang ya. Di sini ada 4 kartu. Mungkin nanti ada penggambaran hubungan kalian tuh gimana itu ya. Ini kartu konfirmasinya. Aku tata dulu. Ini aku sengaja nggak shuffle di depan layar karena untuk menghemat waktu ya. Ya tetap pengambilan energinya tetap sama ya. Oke, kita lihat ya. Yang pertama ada Two of Wands. Kartu konfirmasinya ada Eight of Cups. Yang kedua ada Eight of Swords. Konfirmasinya ada Five of Wands. Ketiga ada Strength. Kartu konfirmasinya ada Six of Wands. Two of Pentacles. Kartu konfirmasinya ada Ace of Cups. Oke, aku bacakan. Gini, kenapa dia melakukan silent treatment itu ya ke kamu, alasannya apa dan hubungan kalian gimana. Di sini secara energi ya ada Two of Wands. Dia ngerasa bimbang ya di antara dua persimpangan jalan yang benar-benar dia lagi stuck gitu ya. Dia di tengah-tengah, bingung untuk memilih, jadi tidak ready untuk memilih jalan. Kenapa dia melakukan silent treatment ke kamu atau mendiamkan kamu lah ya, bahasa gampangannya, nyuekin kamu itu ya.
karena dia ingin retreat, keluar dari hubungan ini dulu. Ya, keluar dari hubungan ini dulu. Aku rasa kalian ya hubungannya nggak lama juga nggak sebentar ya, jadi tengah-tengah gitu. Dan suatu hubungan atau relationship itu kan ada tingkatan ya. Relationship nggak mungkin dia mandek di situ-situ aja. Kalau dia mandek di situ-situ aja, artinya ada something wrong di hubungan itu ya. Gimana pun suatu hubungan atau relationship itu harus ada langkah berani untuk mengambil komitmen yang lebih serius atau meninggalkan hubungan itu. Dan itu pertimbangannya banyak sekali ya tentu ya. Karena kan kalau misalkan komitmen itu sebenarnya kan semua orang secara sadar gitu atau secara normalnya, wajarnya itu ingin komitmen tuh sekali seumur hidup. Makanya kadang ada orang yang benar-benar memilih tuh sulit bagi dia ya karena itu tadi. Nah, makanya dia silent treatment atau mendiamkan kamu gitu ya. Ini 8 of Wands-nya itu dia nggak pengen memikirkan hal ini dulu gitu, karena itu membuat dia lelah. Nah, ada 8 of Swords ya, kartu konfirmasinya 5 of Wands. Jelas kalau kamu menghubungi dia ketika dia mendiamkan kamu, dia akan defense tentu ya. Dan dia nggak ngelihat ya isi pesanmu itu mau bermaksud untuk mensupport dia atau mau ngajak berantem. Dia udah nggak mau tahu gitu ya. Dia udah nggak mau tahu karena isinya di dalam pikirannya itu udah saat ini tuh masih belum bisa diajak ngobrol, belum bisa diajak komunikasi itu ya. Maka yang perlu kamu lakukan adalah ya udah biarin dia diem dulu. Kalau kamu yang nonton ini cewek gitu ya, berarti pasanganmu ya aku anggap kamu divine feminine gitu aja ya. Pasanganmu berarti divine masculine. Nah, biasanya divine masculine gitu ya, dia kalau udah terlanjur diem biasanya butuh waktu sampai berhari-hari ya gitu. Dan ketika dia diem masuk ke gua gitu, itu nggak bisa diganggu gugat. Nanti kamu justru malah sakit hati karena kena omongan ketus. Nah, beda kalau cewek ya, biasanya kalau silent treatment cewek tuh biasanya malah lebih, kalau kamu cowok yang nonton ini atau divine masculine ya, jadi biasanya cewek itu kalau udah kayak gini kemungkinan besar ya mungkin dia akan balik lagi ya, tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya kamu ya berarti bisa jadi dia sebenarnya sudah tidak menginginkan hubungan ini gitu. Biasanya kalau perempuan itu lebih, atau divine feminine gitu ya, itu kalau misalkan memutuskan sesuatu memang dasarnya emosional, bukan emosi yang marah-marah ya, tapi emosional, emosi gitu. Emosi itu kan berbagai macam ya, ada sedih, marah, takut, terus dan lain sebagainya itu ya, 5 dasar emosi ya. Jadi itu biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah mendiamkan itu udah terakhir ya, jurus terakhir. Tapi kalau ya aku ngomongnya cowok cewek aja ya biar gampang gitu. Tapi biasanya kalau cowok gitu ya, kalau diem ya memang kebiasaannya cowok gitu ya, secara nature mereka itu sangat sulit atau kurang kurang untuk beradaptasi terhadap yang namanya emosi. Jadi mereka kalau misalkan relationship ini too emosional ya, di dalamnya situ gitu, dia biasanya akan mencari waktu untuk sendiri gitu, me time. Dan kamu harus ngerti itu ya. Biasanya para cewek kadang mikir jangan-jangan dia gini,
ninggalin aku apa. Ya memang bedanya tipis ya, tapi kalau hubungannya ya dilihat kalau hubungan sebelumnya itu memang ada background masalah yang besar gitu ya. Berarti dia memang butuh me time dan ini seperti itu ya. Terus ada kartu Strange, kartu konfirmasinya Six of Wands. Kalau kalian berdua kuat ya menghadapi ini salah satu fase hubungan ya, ujian gitu. Ujian ketika kalian berdua sudah semakin terikat, semakin merasakan keterikatan atau semakin dalam gitu ya emosionalnya. Tentu akan ada banyak konflik-konflik dan itu wajar ya. Entah orang yang dua-duanya cocok, tetap ada konflik. Entah itu kecil, entah itu besar, tetap ada ujian. Dan kalau kalian berdua kuat gitu menjalani ini, maka kalian akan semakin kuat lagi. Jadi naik kelas lah. Gampangannya begitu ya, naik kelas. Dan tentu karena ini yang nonton kamu ya, bukan dia. Kamu perlu mencari kegiatan lain mungkin sesuai dengan hobi kamu. Buat bahasa Jawanya nyelimurke ya, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, mencari kegiatan lain biar kamu nggak terlalu sedih terhadap situasi ini gitu. Jadi pikir aja yang positif ya, maksudnya ya meskipun manusia itu ada positif ada negatif, tapi untuk menyelamatkan hubungan ini, kalau kamu memang benar-benar masih ingin mempertahankan ya kamu coba untuk ya sudah, mungkin dia memang pengen sendiri. Ini kesempatanku untuk mengembangkan hobi, mengembangkan karir, mengembangkan bakat ya. Karena kita kehidupan kita kan gak melulu tentang percintaan ya, kita juga perlu mengupgrade segala hal yang kaitannya dengan diri kita. Atau kamu juga bisa semakin spiritual, dan itu tentu lebih menyenangkan lagi ya, karena biasanya kalau kamu pejalan spiritual itu mau kehilangan mau mendapatkan itu udah nggak mikir di situ lagi. Yang penting bisa dekat dengan Sang Maha Pencipta gitu ya. Apapun agama kamu, apapun kepercayaan kamu ya, itu hak eksklusif masing-masing, dan aku nggak bisa menjudge satu agama lebih baik daripada agama yang lain. Yang jelas ketika kamu mencoba untuk berjalan melakukan perjalanan spiritual ya, secara umum, spiritual secara umum, entah pakai metode apa atau cara apa, pasti hasilnya kamu akan jadi lebih tenang. Intinya itu ya, awalnya tuh begitu gitu. Nanti lama-kelamaan ya biasa aja, mau kehilangan mau mendapatkan sesuatu, itu bagi orang spiritual itu ya itulah kehidupan gitu ya. Nah, terus kartu terakhir ada Two of Pentacles, konfirmasinya ada Ace of Cups. Jelas ya, dia akan, ketika dia sudah keluar dari guanya dia dan dia sudah recharge energi gitu ya, ibaratnya begitu, dan sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dia akan mempertimbangkan untuk memilih. Karena Two of Wands sifatnya itu masih dalam taraf dia kayak menggebu-gebu gitu ya, karena unsur api kurang dia bisa redup, dia bisa besar gitu. Tapi yang terakhir ada Two of Pentacles, dia unsurnya tanah. Jelas pertimbangan dia akan lebih mantep, akan lebih intinya kalau dia sudah mempertimbangkan dalam taraf Two of Pentacles, tentu keputusan dia itu final ya. Tapi karena konfirmasinya ada Ace of Cups, kalian berdua hubungannya akan baru gitu ya, maksudnya rasanya, atau kalian berdua jadi orang yang baru, dan tentu jadi lebih dewasa dalam suatu hubungan ini atau relationship gitu ya. Dan itu
berdampak pada relationship ini, perasaan sayang, perasaan cinta kalian jadi baru gitu. Kalian memperbarui itu ya. Jadi untuk yang pilih ini ya, file 1 seperti itu tipsnya ya. Kamu lakukan hobi, kamu upgrade diri kamu ya, biar jadi orang yang lebih baik. Intinya itu. Entah nanti pada akhirnya dia mempertimbangkan ya kan, kalau dari energinya dia tentu akan mempertimbangkan untuk tetap stay sama kamu, dan perasaannya jadi baru lagi gitu ya, dia recharge gitu kan. Cuman untuk saat ini kamu jangan mikir ke situ dulu, tapi mikirlah untuk ya tadi, gimana caranya biar relationship ini tidak membuat kamu patah semangat. Justru jadikan segala hal dalam hidup kita ya, fase hidup kita gitu, itu sebagai pelajaran atau pembelajaran ya. Dan apapun ya, meskipun relationship pun kita juga perlu mengambil pelajaran di situ. Kita perlu belajar banyak hal gitu ya, karena apalagi kalau kalian pejalan spiritual ya, ini sebagai sarana kalian untuk semakin mendekatkan pada Sang Pencipta. Oke. Itu yang pilih file 1. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini gitu ya. Yang belum subscribe, like, komen positif dan juga share ya, silahkan. Karena kalau kalian mensupport, tentu channel ini akan terus ada gitu ya. Karena sebenarnya misiku itu untuk biar kita sama-sama belajar gitu. Aku pun juga belajar dari setiap pick a card ini kan, pasti ada cerita di baliknya gitu ya. Dan ini juga jadi pembelajaran untukku, untuk kalian yang nonton ini. Tentu kita bisa saling memberikan manfaat. Oke, terima kasih. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan klik, tanya tata cara dan juga price listnya. Aku langsung menuju ke file 2 ya, atau ya minyak kayu putih. Taruh sini, kita lihat apa alasan dia. Ini 5 ya, tadi nggak sengaja ya. Ya memang mungkin kartunya mintanya 5 ya, minta keluarnya 5. Oke, di sini ada kartu konfirmasi. Karena ini aku jadikan sebagai penanda. Oke, untuk yang pilih file 2 ya, kita lihat dulu. Ada kartu Death, konfirmasinya ada 5 of Cups, 4 of Cups, konfirmasinya The Empress, Knight of Roots, konfirmasinya 3 of Wands. Roots ini sama dengan Wands ya, karena kartu ini Wands itu Roots ya. Terus ada 6 of Pentacles, di sini Knight of Pentacles. Terus kartu kelebihannya tadi ada The Sun ya. Oke. Kenapa dia melakukan silent treatment ya? Karena pertanyaannya itu, dan ini fokus kepada percintaan ya. Tentu kartu Death ini menandakan bahwa perasaannya sudah mulai mati ya. Jadi dia orang itu kan punya flexibility atau tingkat kelenturan ya. Gampangannya tingkat kelenturan hatinya itu loh. Hatinya itu selentur apa? Kayak karet aja ya. Hatinya selentur apa, dan tiap orang beda-beda gitu ya. Tingkat flexibility-nya itu ada yang dia mau disakiti yang kayak gimana itu tetap kuat, tetap bangkit, tetap nggak mudah terpengaruh terhadap sesuatu hal yang menyakitkan dalam dirinya. Biasanya orang yang punya tingkat flexibility tinggi ini udah terbiasa menjalani kehidupan yang berat sejak kecil gitu ya. Entah bidang apapun ya, bidang pertemanan, sering dibully misalkan ya, atau sering
tidak dianggap sama teman-teman dari kecil, atau mungkin bisa jadi diabaikan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, orang tua dan lain sebagainya. Kebanyakan ya kalau bisa survive sampai dewasa dan itu rasa sakit didapatkan terus-menerus dan bangkit terus, tentu tingkat fleksibilitinya tinggi. Jadi orang ini tidak mudah untuk dikalahkan atau ditaklukkan ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang kelebihan ya. Bersyukur sebenarnya ya kalau kita sering dapat masalah, karena itu sebenarnya buat latihan ya, buat latihan kita jadi tidak mudah dikalahkan gitu. Biasanya zaman sekarang apalagi ya, orang tuh gampang kalah dengan kalau udah diserang emosinya ya. Contoh, misalkan ada orang yang netizen yang tidak bijaksana ya, mereka menyerang dengan kata-kata yang tidak tepat, atau lebih ininya lagi, kata-kata yang bisa menyerang ke emosi orang yang diserang ya. Misalkan yang diserang anaknya atau orang tuanya atau apa, biasanya kan jauh lebih sakit daripada kalau yang diserang diri sendiri. Nah, kalau orang yang seperti ini, orang yang tak bilang tingkat fleksibilitinya tinggi gitu ya, ini sekalian aku jelasin ya, biar kalian nonton Pick a Card ini nih gak cuman dapat jawaban, tapi dapat tambahan ilmu gitu loh. Pengenku tuh gitu ya. Jadi sabar aja ya dengerinnya ya. Nah, biasanya tidak akan gampang sakit hati. Ya udahlah, wong dia ngomong kayak gitu, kenyataannya kan gak kayak gitu. Jadi biasanya orang yang sering mendapatkan masalah, dia santai aja, mau dibilang kayak gimana pun santai aja. Dan itu bersyukur sebenarnya orang yang seperti itu ya, karena semesta mendompleng, semesta terus mengasah biar dia jadi orang yang kuat, dia jadi orang yang fleksibel tadi ya. Nah, kembali ke bacaan kartunya, dia kebalikan dari itu. Jadi gampang patah arang ya, gampang, bahasa Jawanya ceklek hati gitu. Ceklek hati itu mutung itu juga bahasa Jawa ya. Gampang menyerah lah intinya ya orangnya ya. Dan ketika hubungan kalian ini menurutnya dia itu sulit gitu ya, sulit untuk dipertahankan, karena dia ngerasa bahwa dia tidak merasa kamu mencintai dia, dia merasa bahwa kamu tidak cukup mencintai dia, kamu tidak cukup menyayangi dia, kamu tidak cukup menerima dia apa adanya gitu. Dan itu mengingatkan dia pada masa lalunya dia. Jadi tentu orang ini masih dia ya, orang yang lagi sama kamu ini ya, yang lagi dealing sama kamu, tentu dia tipe orang yang kalau misalkan sekali disakiti gitu, dia nggak akan melupakan itu dan sulit untuk memaafkan ya. Tentu kalau kesalahan orang tuh jangan dilupakan ya, tapi tetap orangnya dimaafkan ya. Ya nggak perlu dilupakan tuh, karena biar kita bisa mawas diri gitu ya, biar kita tuh bisa memilah-milah, orang ini nih karakternya seperti ini, jadi aku tidak harus begini itu ya. Jadi intinya itu bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit, enggak, tapi justru kita harus mengingat ya kesalahan orang lain, tapi tidak untuk diungkit-ungkit, tetap dimaafkan ya. Dia seperti itu, masih belum selesai dengan masa lalunya ya. Kartu konfirmasinya ini ada The Empress. Dia sebenarnya berusaha untuk menghandle gitu ya, menghandle perasaan dia, berusaha untuk menghandle pikirannya dia, tetapi dia nggak sanggup ya, belum sanggup gitu ya, belum sanggup, hanya masih sebatas niat
Karena saat ini pun dia udah oke, aku udah selesai gitu ya dengan kamu gitu. Dia berpikir seperti itu. Makanya dia mendiamkan kamu sebenarnya biar kamu tuh sadar bahwa dia sebenarnya udah nggak pengen di hubungan ini. Karena memang karakternya yang seperti ini ya. Terus ada Knight of Roots, ada Three of Wands ya. Dia selama dia melakukan silent treatment ke kamu atau mendiamkan kamu, ya mungkin ini dia belum dewasa ya. Meskipun usianya nggak tahu ya lebih tua atau lebih muda daripada kamu, usia itu kan hanya angka ya, nggak mesti menunjukkan kedewasaan seseorang kan ya. Tentu dia malah melakukan hal yang sebenarnya nggak perlu dia lakukan. Dia malah mencari pelampiasan, pelarian gitu. Knight of Roots, dia mencari gitu ya, mencari orang yang bisa membuat hatinya tuh senang lagi. Dia lari dari masalah ini, dia lari dari sesuatu hal yang membuat dia sakit hati. Karena tingkat fleksibilitinya dia tuh rendah. Dia tidak tahan banting lah ya. Dia tidak tahan banting, dan tentu orang yang tidak tahan banting seperti itu akan mencari pelarian, kebanyakan seperti itu. Dan dia menunggu orang yang benar-benar bisa menyelamatkan dia gitu ya, ibaratnya menarik tangan dia dari kubangan masalah ini ya, dianggap seperti itu. Terus ada kartu Six of Pentacles, Knight of Pentacles ya. Di hubungan ini tidak seimbang ya antara memberi dan menerima. Salah satu terlalu banyak memberi, yang satunya tidak ikut ganti memberi ya. Dari versi dia gitu ya, itu dia yang sering memberi, padahal secara kenyataan kamu sebenarnya yang sering memberi. Atau secara kenyataan sebenarnya kalian seimbang gitu. Karena di sini ada tambahan desan ya, natural aja gitu ya. Kalian berdua natural aja, jadi nggak yang sebenarnya ya, nggak yang mengungkit. Misalkan aku udah ngasih ini loh gitu, dianya sebenarnya juga nggak, aku udah ngasih ini loh, nggak. Cuman karena ini ya, latar belakangnya dia yang seperti ini, dan hubungan kalian yang sering terjadi kesalahpahaman di sini. Terjadi kesalahpahaman sehingga dia ngerasa bahwa aku udah ngasih ini loh, kok dia enggak gitu, kok kamu enggak gitu ya. Makanya hubungan ini jadi stuck. Knight of Pentacles ya, stuck, masih mandek di sini. Stucknya itu ya karena dia sebenarnya kayak ngasih warning gitu loh, ngasih kamu peka nggak sih gitu loh, kalau aku udah nggak pengen di hubungan ini. Intinya itu, dia pengen kamu yang putusin dia duluan, cuman kamunya mungkin masih menunggu itikat baik atau masih menunggu waktu untuk dia kembali gitu ya. Cuman bedanya sama yang file 1, tandanya kenapa aku bilang dia pengen putus gitu, dia pengen ini, pasti dia akan mencari-cari kesalahan yang sebenarnya itu nggak ada gitu. Kayak mengada-ada kesalahan gitu loh, biar tujuannya dia tuh biar kamu marah, biar kamu udahlah kita selesai aja gitu. Tapi kamunya orangnya terlalu sabar ya, aku rasa di energinya di sini ya. Meskipun energi kamu di sini nggak terlalu ketara atau ini energi dia gitu ya. Tapi tentu karena dia berhubungan sama kamu, pasti akan ketarik juga energi kamu di sini. Sebenarnya yang dia inginkan putus gitu ya. Jadi itu tadi, dia mengada-ada intinya biar kamu tuh emosi dan biar kamu yang mutusin dia dulu. Dia nggak pengen dia yang mutusin duluan karena gengsi ya. Takutnya nanti kalau misalkan dia pengen balikan gitu, dia nggak malu. Itu ya. Jadi memang tipe orang seperti ini nih begini. Nah, ini tergantung kamu ya. Kalau kamu memang sabar sama orang yang kayak gini, ya udah bertahan aja gitu.
Cuman kalau bertahan tentu kamu jadi energimu terkuras di sini. Padahal kita punya kehidupan lain selain relationship. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan seseorang ya dalam suatu hubungan, itu tujuannya untuk saling belajar, untuk saling jadi orang yang dewasa. Belum tentu setiap yang datang itu yang sebagai soulmate. Kalau meskipun aku menggunakan media tarot dan dalam dunia tarot itu tentu sangat familiar ya dengan istilah soulmate. Ada memang soulmate itu, tetapi perbandingannya gitu ya. Menurut penelitian pun begitu ya. 1 dibanding berapa juta orang. Jadi tentu bisa dibilang sangat rare, langka sekali itu ya. Sangat langka sekali orang yang bisa menemukan soulmate-nya. Itu sangat langka sekali, dan biasanya orang yang menemukan soulmate itu dimaksudkan oleh semesta untuk suatu tugas ya. Jadi tidak tanpa tujuan ya, bukan buat menye-menye doang, tetapi biasanya orang yang ketemu soulmate-nya karena belahan jiwa kan ya, atau pasangan jiwa soulmate. Tentu ada tujuannya. Misalkan nih dia punya tugas untuk membantu misalkan nih ada pasangan suami istri soulmate ya, dia sebenarnya soulmate. Nah, tentu mereka akan menyadari, tapi tidak hanya sebatas itu ke relationship, tidak hanya berhenti di situ, tapi dia akan punya tugas. Contoh, memberikan kasih sayang kepada anak yatim, atau bisa dibilang misi jiwa mereka klek gitu lah, nyatu. Misal ada ya di berita itu yang pasangan suami istri yang menyelamatkan beberapa ratusan kucing yang benar-benar kucing yang terlantar. Jadi mereka ya itu misi jiwa mereka berdua dan dua-duanya klop kan. Nah, itulah yang disebut soulmate. Jadi soulmate itu nggak hanya yang ya udah berhenti sama-sama cocok, sama-sama seneng gini enggak, tapi punya tugas. Gitu ya. Jadi kalau kita misalkan dalam tanda kutip iri terhadap kehidupan orang, misalkan enak ya dia punya pasangan yang kompak gini nih, kita nggak tahu ya orang yang ketemu soulmate tuh ya dia punya tugas yang berat gitu. Nah, ya memang mungkin tujuan hidup dia atau tugasnya dia itu seperti itu gitu loh. Kamu punya tugas sendiri, punya tujuan hidup sendiri, punya misi hidup sendiri, dan itu yang perlu kamu cari tahu mulai sekarang gitu loh. Sebenarnya tujuan hidupku tuh apa, misi jiwaku tuh apa gitu. Ya itu, biar kamu tidak reinkarnasi lagi ya, kalau yang percaya reinkarnasi ya. Biar ya udahlah, kamu bisa menyelesaikan apa yang sebenarnya ditugaskan ke dalam diri kamu itu. Oke, itu aja. Ngelebar kemana-mana ya ini jadinya. Ya bukan ngelebar kemana-mana, tapi aku anggap ini sebagai informasi tambahan aja ya, tambahan wawasan mungkin ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Yang baru pertama kali ketemu channel ini, silahkan subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan biar dia terus direkomendasikan oleh YouTube gitu ya. Karena biar nggak kamu aja yang mendapatkan manfaatnya, biar orang-orang lain di luar sana juga mendapatkan manfaatnya. Oke. Terima kasih. Aku langsung menuju ke file 3. File 3 atau yang beli parfum. Kita lihat kenapa dia melakukan silent treatment. Ini nggak tahu kenapa ya. Aku kan dengerin musik background nih acak ya, maksudnya acak tuh nggak aku playlist harus ini enggak kan. Terus juga
kartunya ini juga aku shuffle, ya shuffle aja gitu. Aku nggak tahu isinya apa. Aku kaget ya ngelihat ini ya. Karena ini sangat positif. 6 kartunya itu positif akhirnya ya. Dan lagunya juga kebetulan nadanya seneng ya. Nadanya mayor ya. Jadi nada yang ceria biasanya kan. Oke. Kalau kamu resonate sama ini tentu kamu bahagia ya mendengarkan. Karena di sini ada Ten of Cups, kartu konfirmasinya Eight of Wands. Kemudian yang kedua ada Ace of Pentacles, kartu konfirmasinya Page of Wands. Ada Six of Roots ya di sini, atau Six of Wands, kartu konfirmasinya The Lovers. Ada Ace of Swords, kartu konfirmasinya Eight of Pentacles. Jelas kenapa dia diem, kenapa dia silent treatment ke kamu, karena memang dia mau mempersiapkan. Tentu kalau Ten of Cups komitmen yang lebih ya, jadi menikah, kalau nggak gitu minimal bertunangan gitu ya. Kenapa dia diem beberapa hari? Karena dia mempersiapkan untuk memberikan kejutan ke kamu ya. Dan as soon as possible ya, sebentar lagi lah intinya ya, dia akan segera menemui kamu, dan itu nggak sendirian ya sama keluarganya, nggak sendirian sama keluarganya. Dan jangan kaget ya kamu akan tiba-tiba dilamar sama dia, karena dia udah mempersiapkan sebenarnya jauh-jauh hari, tapi dia nggak ngomong sama kamu gitu loh. Ada Ace of Pentacles, dia nggak ngomong sama kamu tentang persiapan ini, tentang kejutan ini. Ya jelas ya Nam, kalau ngomong kan bukan kejutan. Udah lama gitu ya, mungkin dia akan berperilaku sebelumnya gitu ya, agak nyebelin atau kayak gimana gitu, tapi nggak sampai yang menyakiti kamu banget ya, tapi bikin kamu sebel sih iya. Makanya ini tahap dia mendiamkan kamu ya, bukan bermaksud mendiamkan yang gimana, tapi satu, dia cari waktu untuk ini ya, kesibukannya mempersiapkan. Yang kedua, dia ingin ya ini efek kejutan yang luar biasa. Kalau kamu sabar nungguin dia ya, tentu dia akan ini ya, menunjukkan niat dia yang serius ini ya. Karena ada Six of Wands dan kartu konfirmasinya The Lovers ya, dia ngerasa bahwa di hubungan ini gitu, dia ngerasa bahwa dia udah memenangkan hati kamu gitu. The Lovers, kamu udah memberikan dia cinta, kamu udah bikin dia merasakan cinta yang sesungguhnya, sehingga dia ngerasa bahagia, dia ngerasa kayak dapat apa ya, giveaway yang hadiahnya besar sekali gitu. Tapi lebih dari itulah ya, itu cuman penggambaran. Intinya makanya dia hadiahi kamu dengan komitmen ya, karena memang kamu ingin komitmen. Atau kalau kamu yang nonton ini cewek ya mesti dilamar, tapi kalau kamu yang nonton ini cowok, tentu dia juga mempersiapkan diri ya untuk menjawab atau menerima lamaran kamu ya. Itu. Terus di sini ada Ace of Swords, ada Eight of Pentacles. Dia akan ngomong ya, ketika ketemu sama kamu dia akan ngomong bahwa selama ini dia menyembunyikan kerja kerasnya. Selama ini dia menyembunyikan usahanya dia yang mati-matian ya. Yang mati-matian dia cari dia usahakan untuk memperjuangkan kamu, untuk menawarkan komitmen ke kamu gitu. Karena dia memang bener-bener gak pengen kehilangan kamu gitu. Ya, jelas ya, ini jelas banget kartunya. Tentu kalau kamu ngerasa resonate, ini general reading ya, tapi ya gak bisa resonate 100% ke kamu. Tapi tentu ada beberapa yang mungkin sebagian resonate. Ini kamu sabar aja gitu, dia pasti akan datang. Udah itu aja ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini. Buat teman-teman klien yang udah langganan juga makasih banget ya, karena kalian aku jadi bisa mengupgrade sedikit demi sedikit konten ya, jadi biar nggak ngebosenin. Tentu
kalian yang nonton ini kan juga yang ada banyak juga yang artistik ya. Kalau kalian nontonnya kurang artistik, penampilannya juga kurang menyenangkan ya. Ya ini aku sebenarnya juga untuk biar kalian senang aja gitu. Terus yang mau private reading silakan, atau personal reading ada nomornya di bawah, silakan klik tanya tata cara dan juga price list. Untuk yang belum support channel ini silahkan support ya, subscribe, like, komen positif dan juga share. Atau kalian juga bisa plus support kalau kalian sering atau pengguna Shopee ya, kalian bisa belanja gitu ya, belanja di lewat link yang aku bagikan. Tentu sama aja gitu ya, cuman bedanya nanti hasil dari kalian klik dan kalian beli itu sebagian dapat komisi dari Shopee gitu loh ya intinya. Dan itu untuk tujuanku untuk mengembangkan channel ini tentu ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Kita ketemu di video-video selanjutnya dengan topik yang berbeda-beda. Bye bye.